Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifa Ifani Hafida dari kelas 11 IIK ingin menjelaskan tentang zohir dan takwil. Sebenarnya, apa sih itu zohir dan takwil? Dan apa saja sih contohnya dalam Al-Quran? Mari kita simak video berikutnya. Zohir secara bahasa artinya adalah terang atau jelas. Sedangkan secara istilah, zohir adalah suatu lafaz yang mengandung dua kemungkinan arti. Salah satu dari keduanya artinya lebih kuat, dan yang lebih kuat itulah yang digunakan. Atau juga bisa diartikan pemahaman yang langsung diperoleh dari sebuah ayat tanpa perlu dipikirkan lagi. Artinya lafaz tersebut langsung bisa dipahami tanpa adanya kajian yang mendalam untuk menafsirkannya. Maknanya jelas dengan hanya mendengarkan saja bunyi lafaznya. Contoh dari zohir terdapat pada Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang artinya, apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dalam ayat tersebut, makna zahirnya adalah mentaati semua perintah Rasulullah dan menjauhi larangannya. Sedangkan makna sebenarnya atau siyakul kalamnya adalah kaitannya dengan penjelasan ayat sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang harta rampasan perang yang telah diberikan Rasulullah SAW terhadap para pejuang agar diterimanya. Sedangkan yang tidak diberikan kepada mereka agar ditinggalkannya. Yang kedua ada takwil. Takwil secara bahasa artinya adalah tafsir, penjelasan atau uraian. Sedangkan secara istilah, takwil adalah memalingkan lafaz dari makna zohir atau jelas kepada yang mungkin baginya berdasarkan dalil. Lafaz yang bisa ditakwil adalah lafaz az-zohir. Takwil tidak berlaku pada nas-nas qat'i, muhkam, mufassar seperti ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah tauhid kewujudan Allah, wajibnya menjalankan sholat dan sebagainya. Ayat-ayat yang boleh ditakwil menurut ulama usuliyah adalah masalah-masalah furu' atau nas-nas yang bersinggungan dengan hukum-hukum syariah. Kemudian syarat-syarat takwil. Yang pertama, takwil harus sesuai dengan ketentuan bahasa atau kebiasaan pemakaiannya, atau kebiasaan sahibus syar'i Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan lafaz itu adalah makna atau arti yang ditakwilkan. Kemudian yang ketiga, apabila takwil itu didasarkan kepada kias, maka hendaklah menggunakan kias jali atau kias yang jelas, bukan kias khafi. Selanjutnya adalah contoh dari takwil dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, was-samaa'a bainaha bi'aidin wa inna lamusya'un, yang artinya dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Dalam ayat tersebut, lafaz syadun pada ayat tersebut jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah tangan. Tetapi lafaz syadun atau aidin pada ayat tersebut jika diartikan tangan berarti menyerupakan dan menyamakan Allah dengan makhluk. Maha suci Allah atas semua itu, karena Allah tidak mungkin bisa diserupakan atau diumpamakan dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu, ditakwil artinya dari tangan menjadi kekuasaan. Perubahan arti yang demikianlah yang dinamakan takwil. Dan melalui kaidah zohir dan takwil dapat membangun kerangka pemikiran bahwa hukum dibentuk oleh Allah diproyeksikan untuk merespon problematika kehidupan manusia dalam kaitannya sebagai solusi atau problem solver. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.